Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Direktur Reskrim Umum, yang kami hormati Bapak Kasubdit. Pada rekan-rekan ucapkan terima kasih atas kehadiran, berhasil mengungkap 2 kasus. Ya, yang pertama adalah kasus penggelapan dana haji, kemudian yang kedua kasus penggelapan Bapak Direktur, sehingga rekan-rekan silakan untuk disimak dan nanti apabila akan ditanyakan silakan disebutkan nama dan nama medianya. Demikian dari kami untuk pembukaan, selanjutnya akan secara kronologis akan disampaikan oleh beliau. Terima kasih. Buat kita semua, Om Swastiastu. Pada kesempatan siang ini, pagi menjelang siang, gangguan di mana berkatakan bahwa itu prosesnya adalah gendam dan hipnotis. Setelah dilaksanakan upaya juta dan 30 juta serta 165 juta, total sekitar 900 sekian juta. Juga dengan modus menjanjikan dengan sertifikat tanah, pinjam seseorang, kemudian dari pinjaman itu digantikan dengan sertifikat tanah, sementara pelaku emas imitasi, 2 buah gelang gelas imitasi, 2 cincin imitasi. Kemudian pasal yang diterapkan atau yang disampaikan kepada yang bersangkutan adalah pasal. Demikian, kemudian kami menghimbau kepada masyarakat agar tetap waspada, jangan mudah percaya dengan iming dari orang yang mungkin tidak dikenal atau kurang dikenal, dan melihat latar belakang itu. Tadi kami sampaikan juga bahwa tersangka dalam hal ini saudari DR juga memberikan bujuk rayu kepada akan dimudahkan rezeki dan lain sebagainya. Dan ini tentu saja bahwa dia sebagai korban. Mungkin itu saja dari kami untuk rilis yang pertama. Ada yang tanyakan? Silahkan. Imam Pak dari Ermol datang. DR ini untuk mempengaruhi korbannya, dia melakukan ritual seperti apa hingga korbannya itu percaya? Atau digantikan sertifikat. Sementara yang merupakan ritual itu adalah kalau sudah kenal dia menyampaikan bahwa dia bisa upaya ritual. Jadi antara perbuatan kejahatan penipuan dengan ritualnya memang saat ini masih berbeda gitu. Berdasarkan proses penyidikan, memang untuk saat penangkapan yang bersangkutan dengan suaminya. Namun untuk proses penyidikan yang sudah kita dapatkan, keterkaitan suami belum bisa kita tetapkan sebagai tersangka. Begitu. DR seperti ini. Tahun 2019 enggak, saya itu yang melapor itu juga ikut itu ritual, namanya Mas Kusbiantoro. Enggak saya kok Pak, saya itu enggak meritual, saya cuma jaro-jaro ke tempat Sunan, ke tempat itu, ke tempat punyaan Dewi Lanjar pernah 1 kali. Dia sama dia itu. Sama Kusbiantoro Pamungkas, sama teman-teman itu, enggak saya kok. Ritual? Iya, kan kalau ke tempat Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Gresik itu orang banyak, uang itu enggak saya yang megang, enggak bareng-bareng uangnya Pak, saya wani bersumpah, saya. Ini, untuk apa yang tadi disampaikan oleh tersangka, tentu saja penyidik akan mendalami lebih lanjut. Terkait ritual, memang yang bersangkutan ada di tempat-tempat tertentu yang sudah disampaikan seperti bukti-bukti yang ada di depan kita semua. Tunggu. Angkat lagi Bu. Depan. Angkat Bu. Emasnya diangkat Bu. Kendi nggak diakui, ya udah ini diakui ya. Bentar Pak, bentar. Nggak diakui. Emasnya Pak. Masnya Pak. Lah itu Bu, gelang gede. Dewi Lanjar, punya Dewi Lanjar itu. Ya, itu Pak. Ya.
Nah, Itu palsu Pak Dir ya? Itu palsu ya? Palsu, imitasi. Silakan. Saudari DR perempuan itu mempunyai kebiasaan juga menawarkan ataupun kepada korban, kepada orang menawarkan dengan bentuk kegiatan seremonial, yaitu dengan melaksanakan ritual-ritual. Itu terlepas dari kasus tindak pidananya. Sedangkan kalau kasus pidananya ini berdasarkan LP nomor 142 Polda Jawa Tengah tanggal yang dilaporkan pada 4 Maret itu adalah berupa penipuan, yaitu dengan cara dia meminjam uang dengan iming-iming ataupun menggantikan kerugian yang ada berupa emas, sementara emasnya adalah emas imitasi. Kemudian perbuatan ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2019, di mana korbannya ada beberapa orang yang sempat hasil penyidikan yang sudah kita lakukan itu ada 5 korban yang masih pun sertifikat kepemilikan tanah. Kasus ini cukup meresahkan karena sempat keluar di medsos, kalau nggak salah di YouTube ya Pak. Di YouTube adanya laporan bahwa banyaknya korban di wilayah Demak dan Grobogan. Kemudian tim unit Subdit 3 Jatanras melaksanakan upaya penyelidikan dan alhamdulillah pelaku dapat kita amankan, dapat selanjutnya kita proses dengan penyidikan lebih lanjut. Adapun